12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Tema Hari Koperasi Nasional ke-74 tahun ini adalah transformasi digital koperasi menuju basis modern yang kuat dan bermartabat dengan tagline digitalisasi menuju koperasi modern. Koperasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota serta masyarakat. Namun sayangnya, koperasi saat ini belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi, yang baru mencapai angka 8,41%. Angka ini masih di bawah rata-rata angka global yang mencapai 16,31%. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional juga masih rendah, di mana saat ini baru mencapai 5,1%. Pemerintah telah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Khusus koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional menjadi sebesar 5,5%, serta pengembangan 500 koperasi modern pada akhir 2024. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, mewujudkan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan 4 strategi transformasi, yakni modernisasi koperasi, transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi usaha, serta transformasi ke dalam rantai nilai global. Pemerintah juga mendukung inovasi pada koperasi, salah satunya melalui digitalisasi dengan peluncuran IDX Scoop, yaitu portal inovasi koperasi pada tahun 2020 lalu yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktik inovasi perkoperasian. Dengan digitalisasi, diharapkan dapat mengubah karakteristik koperasi di Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Koperasi memiliki peran besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam memajukan koperasi sehingga jangkauannya semakin luas dan dapat berinovasi. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama 2 narasumber. Yang pertama Ruli Nurianto, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM. Dan yang kedua adalah Abra Talatov, Ekonom Indef. Selamat siang Pak Ruli dan Mas Abra. Selamat siang, Rudi. Salam sehat. Ya, harus dan sehat. Bahagia. Harus sehat terus nih, Pak Ruli dan juga Mas Abra. Ini sebelum kita dialog, kita punya data dulu. Ini kita simak dulu pemirsa data koperasi sukses di Indonesia. Ya, baru saja tadi kita lihat ada contoh ya beberapa koperasi di Indonesia yang tergolong sukses. Tapi saya mau langsung pertanyaan pertama ini ke Pak Ruli. Pak Ruli, tepat hari ini adalah Hari Koperasi ke-74. Saya ingin tahu gambaran real kondisi koperasi sekarang seperti apa? Apalagi kalau kita mempertimbangkan sekarang lagi di masa pandemi. Ya, terima kasih Mas Dodi.
Kalau kita bicara kondisi koperasi saat ini, kalau kita bicara data aja saat ini catatan di Kemenkop UKM itu ada 127.124 unit koperasi. Ya, dengan aset itu mencapai 221,9 triliun, kemudian volume usahanya sekitar 174 triliun. Dengan anggota sebanyak kurang lebih 25 juta orang anggota. Nah, kalau melihat jumlah ini tentunya cukup banyak koperasi di Indonesia. Tapi memang tantangannya adalah memang tidak semua koperasi itu sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tadi sudah disampaikan di pembuka bahwa partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi pun masih rendah. Demikian juga dengan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional saat ini. Ini tentu kondisi yang memang kita harus lihat saat ini. Selain itu juga kalau bicara tantangan ke depan, ya, apalagi diharapkan koperasi ini menjadi sokol guru perekonomian Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang masih harus kita hadapi bersama. Termasuk yang tadi kalau kaitannya dengan masih rendahnya partisipasi penduduk adalah literasi mengenai perkoperasian ini baik kepada masyarakat maupun kepada internal koperasi sendiri, yaitu pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Karena pemahaman terhadap perkoperasian ini sangat penting, Mas Dodi, agar satu, masyarakat juga lebih memahami apa itu koperasi. Kedua, para pengurus, anggota juga lebih paham bagaimana berkoperasi dengan baik dan benar. Oke. Ya, memang kalau kita lihat datanya Pak tadi ya, penduduk yang jadi anggota koperasi baru 8,41%. Ini bahkan hampir separuh dari angka global ya, yaitu 16,31%. Ini kan hari koperasinya sendiri sudah ke-74 dan kemudian kalau kita merujuk sejarah, sebetulnya koperasinya sudah lama sekali begitu ya, koperasi ada di Indonesia. Tapi kenapa kemudian tadi ada menyebutkan salah satu masalahnya adalah soal literasi. Kenapa kemudian kita tahu bahwa koperasi ini sudah kita kenal sejak lama, tapi literasinya masih kurang sehingga masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi, untuk menjadi pelaku koperasi. Ya, betul Mas Dodi, itu yang tadi saya sampaikan. Salah satu indikasinya kenapa masyarakat masih enggan berkoperasi, bagi saya pertama yaitu tadi banyak masyarakat yang belum paham ya, belum paham bagaimana berkoperasi secara baik, secara benar dan sesuai dengan nilai dasar dan prinsip koperasi. Itu yang pertama. Kedua, ketika masyarakat ini tidak paham, kemudian ditambah mungkin mereka mendengar informasi-informasi yang kurang baik mengenai koperasi-koperasi yang bermasalah, misalnya seperti itu, atau koperasi-koperasi yang digunakan sebagai kedok untuk seperti yang pernah kita dengar menghimpun dana masyarakat secara ilegal seperti itu. Nah, tentu penduduk kita ini kan banyak ya Mas Dodi ya. Ada 270 juta penduduk dan wilayah Indonesia ini memang sangat luas dengan keterjangkauan juga yang luas. Tentu memang perlu dibutuhkan upaya-upaya untuk selalu meliterasi masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perkoperasian ini. Dan Mas Dodi, upaya-upaya itu juga terus dilakukan hari ini dan ke depan. Bagi saya itu perlu selalu dilakukan. Sekali lagi, ketika masyarakat sudah paham bahwa berkoperasi itu ternyata menguntungkan bagi mereka. Tentu yang kita harapkan semakin banyak masyarakat yang memilih secara logis ya koperasi sebagai lembaga ekonominya ketika mereka ingin mencapai tujuan secara bersama. Yang perlu dipahami juga kalau bagi saya Mas Dodi, ketika kita bicara koperasi, bicara pengembangan koperasi, kita tidak hanya bicara mengenai entitas bisnis atau badan usaha, tapi lebih dari itu, kita bicara mengenai nilai-nilai yang selama ini sudah berkembang di masyarakat kita sebenarnya, yaitu nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan saling membantu. Terlebih lagi ketika kita bicara proses pembangunan ekonomi yang bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya. Bagi saya, koperasi ini merupakan salah satu wadah yang cocok ketika kita ingin melakukan proses pembangunan ekonomi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi juga ketika kita bicara pemerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, ketika bicara pemerataan hasil-hasil pembangunan,
bagi saya keberadaan koperasi ini juga mempunyai nilai yang sangat strategis. Itu Mas Dodi. Iya, saya ke Mas Abra sekarang. Mas Abra, kita harapkan kan sebetulnya perayaan Hari Koperasi ke-74 ini jadi momentum. Begitu ya, kita tahu bahwa koperasi marwahnya adalah berusaha untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Tapi pada kenyataannya rakyatnya sendiri masih enggan untuk menjadi anggota koperasi. Ada barrier berupa literasi tadi. Anda melihatnya seperti apa? Iya, pertama koperasi ini sampai saat ini ya masih dianggap secara persepsi, terutama buat anak-anak muda ya. Ini merupakan sebuah wadah atau lembaga yang sangat tradisional gitu. Jadi persepsinya ini yang secara branding mungkin juga perlu dilakukan inovasi lagi supaya masyarakat terutama anak muda juga pertama mengetahui apa itu koperasi, kemudian yang kedua pasti selain kemasan yang baru, yang fresh, tetapi juga melihat nilai tambah dan daya saing koperasi dibandingkan lembaga-lembaga lain. Nah, yang menarik dari catatan saya, kalau tadi Pak Ruli mengatakan bahwa jumlah koperasi di Indonesia, jumlah anggota koperasi mencapai 25 juta, yang menarik jumlah pengguna fintech, financial technology dalam 2 tahun terakhir, saat ini sudah 22 juta orang, 22 juta entitas. Jadi bayangkan, dengan pertumbuhan fintech yang baru 5 tahun dari 2016 sampai 2020, itu jumlahnya sudah hampir menyamai jumlah anggota koperasi yang usianya sudah berpuluhan tahun lebih dulu gitu. Nah, ini pasti satu sisi menjadi disrupsi juga buat koperasi, tetapi di sisi lain sebetulnya model bisnis yang ditawarkan oleh startup di bidang keuangan digital ini seharusnya menjadi motivasi juga buat koperasi yang sudah lama eksis untuk membenahi diri. Nah, dengan apa ya? Dengan tadi berupa kemasan dan juga bisnis model yang tentunya harus mengikuti zaman. Nah, saya pikir dengan kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan selera dan juga kebutuhan konsumen saat ini, itu pada giliran nanti itu secara otomatis pasti masyarakat generasi milenial akan berbondong-bondong untuk bergabung menjadi anggota koperasi karena mengetahui kelebihan-kelebihan nilai tambah yang ditawarkan koperasi. Nah, tadi target-target misalkan di dalam RPJMN bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB dari yang saat ini 5,1 menjadi 5,5% terhadap PDB, saya pikir kalau dengan pendekatan yang sangat inovatif ya, ini justru akan jauh lebih besar capaian kontribusi koperasi terhadap PDB karena sifatnya ini eksponensial. Tadi saya merujuk kepada booming di sektor financial technology. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu referensi juga dan juga motivasi juga buat otoritas dan seluruh pengelola koperasi untuk ayo nih memanfaatkan momentum anak-anak muda. Oke, jadi koperasi itu dicap agak old school begitu ya, inovasi diperlukan. Nah, soal inovasinya ini mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya Bapak-Bapak, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Diskusi dengan Pak Ruli dan juga Mas Abra, saya ke Pak Ruli. Pak Ruli, tema untuk tahun ini adalah transformasi digital koperasi menuju bisnis modern yang kuat dan bermartabat. Kemudian ada tagline juga, digitalisasi menuju koperasi modern. Ini ada 2 kata yang selalu ada di tagline maupun juga di tema, yaitu digital dan modern. Nah, ini artinya kan 2 kata itu yang akan menjadi fokus ya. Nah, ini inovasi apa kemudian yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjadikan koperasi itu lebih digital, lebih modern? Ya, pertama tentu saya tadi menanggapi sedikit yang tadi disampaikan Mas Abra. Kita sejalan itu, Mas. Pemerintah saat ini pun juga sangat concern untuk bagaimana mendorong koperasi-koperasi kita ini juga bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Makanya tadi walaupun saya tadi nggak ngelihat yang tadi ditayangkan ya Mas Dodi ya, cuma tadi disebutkan target-target itu salah satunya adalah 2024 itu kita mewujudkan 500 koperasi modern. Nah, ini tentu salah satu upaya atau langkah dari pemerintah merespon apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat yang mungkin tadi diwakili oleh Mas Abra ya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi koperasi, bagi saya itu suatu keniscayaan karena kalau kita lihat data yang berkali-kali disampaikan bahwa
ketika kita bicara potensi ekonomi digital di Indonesia pun itu mempunyai potensi yang luar biasa ya. Bahkan ada salah satu rilis atau penelitian yang menyampaikan hasil survei bahwa nilainya mencapai 124 miliar US dollar. Tentu ini suatu potensi yang bagi kami koperasi juga harus bisa memanfaatkan peluang ini, dan pembentukan koperasi modern ini tentu kita melakukan di beberapa langkah ya. Kalau kita bicara kriteria, misalnya bicara koperasi modern itu yang seperti apa sih, atau ciri-cirinya seperti apa. Misalnya kita juga mendorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini juga dikeluarkan oleh pemerintah, itu juga memberi peluang bagi koperasi untuk memanfaatkan teknologi digital. Kalau kita bicara misalnya buku daftar anggota sudah berbasis elektronik, kemudian manajemen yang profesional, kemudian juga kita bicara rapat-rapat anggota yang bisa secara online, kemudian kalau kita bicara yang lebih luas lagi terkait dengan pengembangan usaha, yaitu telah memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai kehidupan koperasi ini, baik mengelola kelembagaannya maupun usahanya. Dan kalau bicara transformasi kelembagaan dan usaha koperasi, beberapa strategi yang akan dan sudah kita lakukan adalah mengembangkan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan misalnya, kemudian kita mengembangkan factory sharing dengan kemitraan terbuka sehingga koperasi bisa terhubung dalam rantai pasok. Kemudian juga kita juga sedang mengembangkan konsep koperasi multi pihak ya, yang memungkinkan berbagai kelompok di masyarakat ini bisa bergabung dalam koperasi selama mereka mempunyai inline bisnis atau bidang bisnis yang sejenis atau sama. Kemudian juga penguatan kelembagaan koperasi antara lain melalui pemekaran, pengembangan usaha yang di masyarakat ada yang menyebutnya dengan spin-off, seperti itu antara lain yang kita lakukan, Mas Dodi. Terima kasih. Oke, tadi penjabaran Mas Abra, penjabaran dari Pak Ruli, saya lihat ketika Pak Ruli itu menjabarkan Anda ngangguk-ngangguk gitu ya. Apakah Anda memang benar-benar setuju atau menurut Anda memang poin-poin yang diberikan oleh Pak Ruli tadi cukup untuk membuat potensi besar dari koperasi ini? Tadi seperti Anda bilang mungkin bisa lebih dari 5,5% di 2024. Menurut Anda tadi poin-poin yang dijabarkan oleh Pak Ruli sudah tepat? Ya, jadi seluruh upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu sebetulnya keniscayaan, memang keharusan, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi karena kami juga memandang bahwa koperasi ini seperti raksasa tidur. Kalau ini dibangunkan, ini akan menjadi kekuatan besar karena memang koperasi ini pada dasarnya filosofisnya dulu dibentuk oleh para pendiri bangsa, memang memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan karena tadi koperasi memiliki karakteristik dan juga filosofis dengan negara kita. Nah, tadi dari sisi planning, perencanaan itu sangat ideal ya, kami mendukung. Nah, cuma memang sekarang realitasnya memang kalau kita melihat jumlah koperasi yang jumlah 127.000 itu, mayoritas hampir 57% masih koperasi yang sifatnya konsumtif. Nah, hanya baru 5,7% yang koperasi yang berbasis produksi. Nah, tadi memang sudah didesain ada koperasi multi pihak, ada koperasi berbasis value chain dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga perlu dilihat nanti dari KPI ataupun realisasi 4 tahun mendatang sudah seberapa banyak koperasi yang tadinya sifatnya konsumtif bergeser menjadi koperasi yang sifatnya produktif. Supaya apa? Supaya juga jangan sampai koperasi ini ya nanti hanya menjadi medium untuk transaksi produk-produk impor gitu. Jadi kita harapkan koperasi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Jadi secara prinsip kita mendukung segala upaya pemerintah. Digitalisasi, modernisasi itu menurut saya adalah tools, tetapi hakikatnya adalah bagaimana koperasi itu didesain agar lebih produktif dan lebih bernilai tambah tinggi buat masyarakat.
Oke, ini juga kalau kita bicara koperasi, sekarang mungkin yang juga masih menjadi polemik adalah soal holding ultra mikro ya, dari yang digagas oleh Kementerian BUMN, ini masih menjadi polemik. Ada yang mengatakan bahwa ini bagus begitu ya, kemudian membuat koperasi jadi proses bisnisnya jadi lebih mungkin membaik dan lebih kompetitif, tapi di sisi lain banyak kalangan koperasi yang justru merasa ini akan mematikan mereka. Ini komentar dulu dari Pak Ruli seperti apa? Ya, sebenarnya kalau pendapat dari kalangan koperasi, kalau yang saya tangkap juga masih ada pro dan kontra lah, Mas. Nggak semua kontra juga, ada yang kontra. Yang pasti begini, kalau bagi saya, pendapat saya ya, dengan pembentukan holding ultramikro ini memperluas kesempatan akses bagi para pelaku UMKM ya untuk memperoleh akses terhadap sumber pemodalan atau pendanaan. Dan kedua, kalau kita bicara mengenai koperasi seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah memahami bagaimana berkoperasi secara baik dan benar, ya tentu hubungan koperasi dengan anggotanya ini adalah hubungan kepemilikan, hubungan saling membutuhkan. Tentu ketika anggota menyadari hal ini, mereka dalam tanda kutip tidak akan meninggalkan koperasinya. Tidak akan meninggalkan koperasinya, justru akan bahu-membahu dengan koperasinya untuk membangun bisnis secara bersama-sama, termasuk ketika kita bicara usaha simpan pinjam koperasi. Itu yang tadi saya sampaikan, Mas Dodi, bahwa pemahaman mengenai perkoperasian ini manfaatnya sangat luas, termasuk dalam berkehidupan berkoperasi sehari-hari. Itu, Mas Dodi. Saya masih menunggu komentar dari Mas Abra nanti ya seputar holding ultramikro ini, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Line Stock. Ini saya sekarang ke Mas Abra, tadi menyambung pembicaraan di akhir segmen sebelumnya begitu ya tentang holding ultramikro. Kalau menurut Pak Ruli tadi sebetulnya di kalangan koperasi sendiri masih pro dan kontra, masih ada yang setuju juga sebetulnya. Dari kacamata Anda sebagai seorang peneliti Indef begitu ya, apakah memang betul anggapan bahwa kalau holding ultramikro itu nanti bisa berpotensi memonopoli segmen pembiayaan ultramikro? Menurut Anda seperti apa? Ya. Kalau kita mendengar dari pemerintah bahwa motivasi untuk membangun ekosistem holding ultramikro ini kan untuk memperluas layanan terhadap masyarakat. Dan nanti ada sasaran sebesar 57 juta nasabah sektor ultramikro. Nah, sebetulnya dengan sasaran 57 juta nasabah ini juga menjadi potensi yang besar bagi koperasi ketika nanti ekosistem ini memang dibangun, ada sinergisitas antara holding ultramikro dengan koperasi. Artinya koperasi pasti bukan dianggap sebagai rival atau sebagai lawan dalam persaingan, tetapi harus dianggap sebagai bagian mitra. Nah, karena kan pasti bisnis model dan juga sasarannya juga berbeda, karakteristik bisnisnya juga berbeda. Nah, pertama itu dari sisi potensi nasabah yang sampai 57 juta nasabah. Kemudian yang kedua juga adalah di dalam pendirian holding ultramikro itu yang kami lihat juga ada prinsip menjaga iklim persaingan usaha. Artinya sudah jelas, tentu pembentukan holding ultramikro nanti tidak akan mengarah terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi pemerintah sendiri melalui pernyataan-pernyataannya meyakinkan bahwa ini tetap akan menjadi ekosistem yang sehat buat seluruh pelaku usaha termasuk koperasi. Oke, jadi bagaimana kemudian Pak Ruli, pemerintah menjamin tadi ya bahwa memang persaingan usahanya tetap sehat, begitu tidak ada yang namanya monopoli dan sebagainya? Ya, Mas Dodi, yang pasti begini, tidak ada maksud pemerintah untuk merugikan rakyatnya sendiri, apalagi merugikan koperasi. Tentu ini dulu yang harus kita pahami bersama, bahwa tujuannya pasti adalah untuk kebaikan bersama, terutama untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro kecil ini, ya, termasuk koperasi yang jumlahnya itu merupakan pelaku terbesar di tanah air, ada 64 juta kalau data terakhir yang saya ketahui. 64 juta ini tentu kan merupakan memerlukan effort yang luar biasa untuk memberdayakan dan mengembangkan mereka ini. Nah, ini adalah salah satu effort upaya dari pemerintah untuk menuju ke arah situ. Tentunya juga tidak kemudian lantas bermaksud untuk mematikan koperasi, terutama koperasi yang bergerak di bidang di sektor usaha simpan pinjam, ya. Saya tadi mengutip apa yang disampaikan Mas Abra. Tentu yang namanya sinergi dan kerjasama nanti akan dilakukan, dan ini sekali lagi juga bagian dari kita melihat, ya,
sekali lagi bagaimana nanti koperasi berinteraksi dengan anggotanya itu. Ya. Bagaimana anggota itu juga memperlakukan dan menganggap koperasinya ini sebagai apa. Kalau memang anggota itu merasa koperasi ini adalah miliknya, sekali lagi Mas Dodi, tentu mereka tidak akan mudah meninggalkan koperasinya. Di sisi lain tentu para pengelola koperasi ini juga kemudian dituntut untuk kemudian mengelola koperasinya ini secara profesional dan tentu sekali lagi kalau profesional itu kita bicara juga perlu dukungan dari sekali lagi seluruh anggotanya, gitu Mas Dodi. Makasih. Ya, jadi kita tahu bahwa memang ini kan kalau bicara soal target 2024 artinya tinggal 3 tahun lagi begitu ya. Tadi targetnya dari 5,1 berharap menjadi 5,5 bahkan potensinya menurut Mas Abra tadi bisa lebih besar lagi begitu ya. Dan kemudian ada 500 koperasi modern yang akan bisa dibilang berkembang gitu di tahun 2024. Kita harapkan itu bisa terwujud. Terima kasih atas waktunya Mas Abra dan juga Pak Ruli. Salam sehat selalu untuk Anda berdua. Mas Dodi, bisa saya menyambung sedikit bahwa perlu saya sampaikan. Sedikit aja Pak Ruli. Ya, kita bicara koperasi modern Mas Dodi, itu ada tiga pilar utama yang akan dilakukan, yaitu melalui pilar kelembagaan ya Mas Dodi ya. Jadi koperasi tadi memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan kelembagaannya. Kemudian kedua adalah pilar usaha, di mana orientasi usahanya yang dikembangkan adalah orientasi usaha berbasis model bisnis hulu hilir, kemitraan terbuka. Kemudian sampai kemudian pilar keuangan di mana adanya standar akuntansi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh anggota. Sekali lagi, tiga pilar ini harus berjalan secara bersama-sama, termasuk pilar usaha tadi. Terima kasih, Pak Dodi. Baik, kita harapkan memang pilar-pilarnya tadi itu bisa berjalan bersamaan dan ya mimpi kita supaya koperasi bisa lebih modern dan ya memasuki era digital ini bisa terwujud. Terima kasih atas waktunya, Mas Abra dan juga Pak Ruli. Dan pemirsa Livestock akan dan pemirsa Livestock akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.